di bawah permukaan tanah akibat berat sendiri tanah ya. Akibat berat sendiri tanah termasuk aspek air tanahnya. Nah, sekarang akan saya sampaikan tegangan akibat beban yang bekerja di permukaan tanah. Jadi nanti kalau tegangan totalnya tentunya merupakan penjumlahan dari tegangan akibat berat sendiri tanah dan tegangan akibat beban yang bekerja di permukaan tanah. Ya, beban-beban yang bekerja di permukaan tanah ini macam-macam ya. Di dalam gambar ini saya perkenalkan kembali bahwa simbol muka tanah itu jangan garis lurus tetapi garis freehand, garis horizontal freehand ya. Garis muka tanah itu garis yang dibuat freehand diberi bulu ke bawah. Kalau muka air tanah pen. Ini prosesnya lambat ya. Kalau muka air tanah seperti ini simbolnya. Garis putus-putus diberi tanda air. Tanda air itu seperti ini. Segitiga runcing ke bawah diberi kucir. Ini muka air tanah, disingkat MAT. Atau bahasa Inggrisnya groundwater level, GWL. Kalau muka tanah MT, muka tanah. Kalau bahasa Inggrisnya ground level. Ground tanah ya, muka tanah. Ground level. Anda sudah mengenal tegangan akibat berat sendiri tanah dan kemarin yang dibahas juga tegangan arah vertikal. Suatu ini ya saya perpanjang. Misalnya tanahnya berlapis dan seterusnya. Misalnya kita ingin tahu tegangan pada suatu kedalaman sini, Z, tanah yang memiliki berat isi gamma, jadi tegangan pada suatu kedalaman Z dulu dinotasikan dengan apa? Dulu dinotasikan dengan apa? Tegangan juga ya. Tegangan sigma ya, tegangan arah vertikal. Jadi ada beberapa buku literatur yang menuliskan sigma 0. Ada yang menuliskan pressure P, kepanjangan dari pressure P0. Sigma 0. 0 itu tegangan mula-mula sebut. Tegangan mula-mula ya, tegangan sebelum beban di permukaan tanah bekerja. Nah, ini jadinya dari yang kita simak dari yang sebelumnya kita pelajari, ini penulisan umumnya jadi begini. Jumlah dari berat isi I masing-masing kalikan tebalnya ya, dari I sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi N itu jumlah lapis ya. Kalau satu kedalaman terdiri banyak lapis ya tinggal jumlahkan saja. Ya. Ada yang menuliskan P0, sigma 0. Kalau efektifnya ya tentunya jadi begini ya. Diberi tanda aksen. Nah, ini arahnya vertikal ke bawah. Nah, yang akan dibahas sore ini adalah juga arahnya vertikal akibat beban yang bekerja di permukaan tanah. Ya. Apakah tepat di bawah titik pusat beban ataukah berada sejauh X atas ya. Saya secara horizontal. Nah, ini akan kita pelajari ya.
Cuma kita ingin melihat sih rumus-rumusnya. Nah, dalam pembahasan sore ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya prinsipnya saja. Yang penting adalah rumus dan pemahamannya. Rumus yang dihasilkan dan pemahamannya. Apa itu simbol-simbol yang digunakan dalam rumus itu, dalam satuan apa dan sebagainya. Beban yang bekerja di permukaan tanah bisa berupa beban terpusat, point load, beban terpusat ya, tunggal. Bisa beban garis, ya, bisa beban garis bekerja ke arah sini atau ke arah sana, bisa beban garis. Bisa beban terbagi rata. Kalau beban garis tuh gaya per panjang. Gaya per panjang. Nah, kalau beban terbagi rata, ini notasi Q ya, beban terbagi rata ini. Ada yang misalnya force atau gaya per panjang, ini untuk satuan beban terbagi rata, beban garis. Gaya per panjang, gaya taruhlah per satuan panjang. Satuan panjangnya terserah mau meter mau sentimeter. Satuan panjang. Ada lagi beban terbagi rata dengan notasi sama-sama Q juga. Cuman di sini gaya per luas. Nah, ini dibedakan ya nanti. Beban terbagi rata ada yang satuannya gaya per luas atau ton per meter persegi, kilonewton per meter persegi, kilogram per sentimeter persegi, dan seterusnya. Itu beban terbagi rata, gaya per luas. Ada lagi yang satuannya gaya per satuan panjang, misalnya kilogram per meter, kilogram per sentimeter. Kalau contoh aja ya, ini untuk yang ini, misalnya kilonewton per, contoh aja, meter persegi. Nah, kalau yang ini, contoh saja kilonewton per meter panjang. Nah, seperti ini ya satuan contoh. Beban garis, beban terbagi rata, beban terpusat, ada lagi beban terbagi rata lingkaran. Denahnya lingkaran, beban terbagi rata bentuknya seperti ini, merata. Merata. Nah, sini. Nah, seperti ini segi 4. Tampak sampingnya. Denahnya lingkaran, ada yang denahnya segi 4. Hanya dua ini pilihannya untuk denahnya ya. Atau kombinasi ya. Ya, segi 4 ada lingkaran. Atau kotak-kotaknya itu membuat denah yang kompleks ya. Kotak-kotak yang kompleks misalnya bentuknya gini. Nah, seperti ini. Bidang dasarnya kalau enggak segi 4 lingkaran ya. Nah, ini kalau tanpa sampingnya bidang beban terbagi rata luas ya, gaya per luas. Nah, ini beban terbagi rata. Ada lagi beban terbagi rata tanpa sampingnya. Trapesium seperti ini. Tanpa samping, kira-kira penampang trapesium ini penampang apa ini? Bentuk trapesium. Penampang konstruksi apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Beban apa kalau penampang dipotong bentuknya trapesium? Fondasi bukan, Dok? Badan jalan tol, badan jalan kereta api, badan jalan raya, badan jalan tanggul saluran. Kalau tanggul saluran ada dua, kanan kiri tentunya ya.
trapesium bentuknya gini, kita nimbun lagi tanah untuk sampingnya. Nah, ini trapesium. Ada air sini, ada sebelah kanan kiri ya. Ini beban trapesium nih. Ada kanan kiri Pak, beban tangguh saluran. Kalau yang tunggal gini beban jalan tol, jalan kereta api, jalan raya. Terus ada lagi bendungan, bisa saja bendungan Saguling itu bentuknya trapesium itu, tinggi ya. Ah, gini. Tingginya 100 meter. Tinggi, ini 100 meter ini. Bendungan Saguling kita punya di Kabupaten Bandung Barat, ini tingginya 100 meter. Tapi urugan batu, di dalamnya ada inti lempung. Nah, lapisan kedapnya ini. Nah, ini inti lempungnya. Nah, ini batunya. Nah, bentuknya trapesium. Penampangnya. Nah, ini tunggal ini ada air. Menahan air selama mungkin. Ini yang disebut bendungan atau dam. Trapesium. Terus ada lagi beban terbagi rata yang bentuknya segitiga. Kira-kira apa ini? Tegangan membentuk diagram segitiga, ada nggak yang seperti ini? Coba Anda kira-kira ada yang tahu nggak? Ini memang sulit nalarnya. Apa gitu kan? Tapi kalau Anda setelah belajar teknik fondasi baru tahu, oh ini. Ini beban-beban yang bekerja pada dasar fondasi, kombinasi momen dan beban vertikal. Nah, kalau fondasi nih saya katasin ya. Fondasi ke beban kombinasi vertikal dan momen. Vertikal dan momen. Itu ada 3 kemungkinan diagramnya. Nanti akan muncul yang ini. Ada yang bentuknya trapesium seperti ini. Tegangannya. Notasinya juga ada ki, ada kimak, ada kimin. Sini. Nah, ada lagi yang kalau tepat di sininya 0. Nah, kiminnya 0, yang ada hanya kimak. Ini kan duduknya segitiga nih, mulai terlihat. Ya, segitiga seperti ini. Oh, sorry, gambarnya saya terbalik momennya arah ke kiri ya, supaya kelihatan logis. Momennya ke kiri ya, arah mainnya ke kiri. Ke kiri yang bidang ini akan tertekan lebih besar daripada yang di belakang. Nah, seperti ini ya. Jadi di coret-coret ini di foto aja yang sekedar pengetahuan. Wah, ini bentuknya segitiga tuh persis ya. Oh, ini tinggal dibalik-balik aja ya. Atau mau disamakan boleh, saya hapus dulu ini ya. Nah. Ini bentuknya, sorry. Nah, ini ya. Nah, ini beban segitiga ini. 1, 2, 3. Yang kemungkinan 3 itu yang timbul kontak negatif. Sama-sama segitiga juga. Nah, ini ada kontak negatif. Ini yang ini diabaikan. Negatif, ini positif. Karena kimak, kiminnya negatif. Kimak. Pada fondasi telapak ada 3 kemungkinan bentuk bidang kontak tegangan di bawah alas fondasi. 1, 2, 3.
Nah, yang ini dua ini, nah ini persis ini ya. Ada kontak negatif, cuman kontak negatif dalam teknik pondasi ini harus diabaikan, harus dicari. Maksanya akan lebih besar lagi setelah kita konversi yang ini jadi 0, mak aksen namanya. Bisa dihitung ya. Mak aksen, ya ini mak saja, mak. Kalau ini tidak boleh ada kontak negatif ya kita konversi jadi mak aksen. Nah, seperti ini ya. Beban garis, kira-kira beban garis apa? Beban dinding. Dinding penahan tanah memikul di atasnya ada dinding, itu bebannya beban garis. Kalau beban terbagi rata segi 4 menerus, ini kira-kira beban apa? Slab beton ya, slab beton. Kalau di daerah saya lagi musim pengecoran beton, perbaikan jalan yang semula fleksibel pavement sekarang rigid pavement. Nah, rigid pavement itu dalam hal ini beton ya, gitu. Nah, bebannya seperti ini, bagi rata ya. Jadi key-nya ini apa? Densitas beton kalikan tebalnya. Densitas beton kalikan tebal. Tebalnya ini. Tebal dibangun variasi di sini, tapi rata-rata sekitar tebal 30 cm. Jadi kalau densitas beton 2,4 ton per meter kubik kali tebalnya 30 cm atau 0,3 meter, kira-kira berapa? Tegangan key-nya 7,2 ton. 2,4 ke 0,3 berapa? 0,72 ya. 0,72 ton per meter persegi. Nah, itu beban slab beton yang bekerja pada apa? Subgrade. Jadi ini namanya subgrade, tanah dasar. Nah, itu ya. Ini yang akan kita cari rumus-rumusnya. Nah, untuk bisa dalam kenyataannya bisa kombinasi dari beberapa bentuk beban ya. Kalau bentuk beban ya tinggal dijumlahkan saja. Akibat beban lingkaran berapa, segi 4 berapa, ada apa saja di situ ya. Nah, kita bisa tahu tegangan di suatu titik pada suatu kedalaman di dalam tanah. Nah, logikanya makin jauh dari titik beban makin kecil dan bahkan hilang tegangannya ya. 0. Ya, ini akan kita pelajari di bagian kedua ini. Kalau bagian pertama kemarin mengenai apa? Pada suatu bidang. Pada suatu bidang di dalam tanah. Sekarang pada suatu titik di dalam tanah. Itu bedanya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat distribusi tegangan akibat beban terpusat. Nah, saya hanya menyampaikan sesuai kebutuhan nanti Anda untuk memperhitungkan settlement, yaitu tegangan arah vertikal dengan notasi sigma Z ya. Ada yang menuliskan sigma V, ada yang menuliskan sigma, ya kalau tidak sigma Z, sigma V, ada yang PV, P-nya itu pressure, bukan point load ya. Tapi yang kebanyakan menuliskan tegangan arah vertikal itu sigma Z, tegangan yang bekerja tegak lurus bidang arah ke bawah ya, vertikal Z. Nah, pertama kali tegangan arah vertikal ini diurai oleh Boussinesq, makanya disebut persamaan Boussinesq. Diawali dari studi tentang beban terpusat di atas permukaan tanah. Kita ingin tahu tegangan di bawah permukaan tanah pada suatu titik pada jarak X atau jarak R ya secara radial atau horizontal XA. Nanti pakai Pitagoras gampang itu. Nah, dengan menggunakan asumsi yang pertama adalah tanah merupakan medium elastik. Modulus elastisitas ini E-nya konstan. Nah, tanah homogen ke segala arah, tanah isotropik artinya sifat serba sama ke segala arah, tanah infinite semi tak hingga. Nah, ini yang digunakan oleh Boussinesq dalam penurunan rumus-rumus ya. Dimulai dengan beban terpusat bekerja di atas permukaan tanah. Point load ada yang menuliskan P, ada yang menuliskan Q ya.
Nah, ini untuk Bosines menuliskan beban terpusat notasinya Q. Tegangan arah radial itu ini ya. Ini pada suatu kedalaman jet pada jarak R horizontal ya, secara polar di sini ya. Di suatu kedalaman notasi sigma z. Nah, tegangan arah radial, jadi tegangan yang arah menuju titik pusat beban ke atas ke permukaan tanah sudah diturunkan dengan asumsi tidak jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0 atau lateral, kemudian regangannya juga sama dengan 0. Jadi 3 itu yang dipakai, jumlah gaya horizontal sama 0, gaya vertikal sama 0, dan jumlah regangan jumlah regangannya adalah sama dengan 0. Ini menghasilkan, ini ada penurunan yang sangat panjang di sini. Tidak saya urai, yang penting prinsipnya saja. Ini menghasilkan tegangan arah radial, ini arah sana ya, arah menuju titik Q ini. Arah menuju titik Q ini dari posisi titik masuk ke dalam jet pada jarak radial polar radial ya R. Ini sigma R adalah 3/2 Q. 3/2 Q per pi kalkulator 3,14. Kosinus beta dibagi R pangkat 2 ya. R kuadrat. R kuadrat. Nah, R itu ini nih R ya. R sisi miring. Sisi miringnya. Jadi R itu koordinat radial polar di titik P ini ya. Ini kalau ini jarak horizontalnya R, kedalamannya Z, maka R bisa ditarik nilainya secara Pitagoras, yaitu akar R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kemudian kalau R-nya diurai X dan Y, ya tinggal kembangkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nih, tambahkan Z kuadrat, semuanya diakarkan. Nah, itulah R-nya. Kemudian tegangan vertikal di titik P-nya, nah yang akan kita cari ini ya, aksi reaksi ini. Nih sigma Z-nya ya. Yaitu tegangan radial kosinus pangkat 3 beta. Ini juga hasil analisa juga, ini ada proses yang cukup panjang. Bahwa arah vertikalnya adalah sigma R besar ya, cos pangkat 3 beta, di mana beta adalah sudut yang dibentuk oleh R dan Z. Oke. Nah, kalau kini kita masukkan ke dalam formula sigma R cos kuadrat cos pangkat 3 beta, maka hasilnya menjadi 3/2 Q per pi Z pangkat 3 per R pangkat 5 ya. Makin sulit nih. R kuadrat ya. R kuadrat, masih R kuadrat sini. Oke ya. Nah, kalau dilanjutkan maka didapatkan sigma Z itu menjadi ini 3Q per 2 pi Z pangkat kuadrat 2 pi Z kuadrat kalikan dalam kurung besar yang diangkatkan pangkat 5/2, di dalamnya 1 dibagi 1 plus R per Z kuadrat. Lumayan cukup panjang ya. Kemudian besaran-besaran ini 3/2 pi dalam kurung yang pangkat 5/2 ini dipisahkan menjadi KB, atau disebut juga Bosines influence factor, faktor pengaruh dari Bosines. Ya, yang ini nih, saya tulis di sini nih di bawah. Nih, KB dipisahkan. Jadi notasi jadi rumus di tegangan vertikal pada suatu kedalaman Z adalah KB kali Q dibagi Z kuadrat. Sementara KB-nya yang ini. 3/2 pi dalam kurung besar pangkat 5/2, di dalamnya 1 dibagi 1 plus R per Z kuadrat ya. Jadi ini merupakan fungsi besaran panjang saja untuk KB-nya ya. Merupakan fungsi dari besaran panjang RZ. Notasi lain KB atau koefisien dari Bosines influence factor
Ada yang menuliskan buku-buku literatur metan I ya, ada yang menuliskan juga I0, ada yang menuliskan KN. Formulanya sama, notasinya saja. KN, N itu kepanjangan dari Newmark N, Newmark. Formulanya sama seperti ini. Nah, untuk nilai-nilai R dan Z tertentu bisa dibuatkan tabelnya. Nah, tabelnya seperti di samping kanannya ini. Ya, R per Z berapa, KB tinggal dilihat ya. Ini sediakan rasio R per Z-nya 0 sampai dengan R per Z 6, sekian ya. Kelihatan ya kalau kita lihat di sini aja. 6,15. Ya, disediakan dari 0 sampai 6,15. Nah, untuk nilai-nilai antara Anda bisa interpolasi. Kalau di luarnya namanya ekstrapolasi ya. Di luar 6,15 Anda gunakan ekstrapolasi, kurang antara 0 sampai 6,15 Anda gunakan interpolasi. Interpolasi linear aja ya. Nggak susah. Itu. Nah, ini tujuannya disediakan tabel adalah untuk pemakaian cepat. Karena formula seperti ini saya yakin Anda kalau memijit kalkulator banyak salahnya dan tidak akurat. Sering salah. Apalagi kalau kalkulatornya bukan kalkulator saintifik. Nggak bisa pangkat 5/2 seperti ini. Ada nggak pangkat 5/2? Kalkulator beras. Jualan kalkulator dagang yang di pasar tuh nggak ada. Anda harus punya kalkulator saintifik. Di HP bisa diinstal. Ya, bisa diinstal. Pilihlah kalkulator saintifik. Oke, sampai situ paham ya? Nah, ini kalau diperbesar kelihatan nih. Ya, ini intervalnya 0,01 nih R per Z. Jadi cukup tersedia ya. Jadi nilai hitung R per Z Anda langsung dapatkan KB. Jadi bisa langsung mendapatkan nilai tegangan vertikal akibat beban titik di permukaan tanah. Ini dengan cepat. Nah, ini formula ini lahir sebelum saya lahir, apalagi Anda ya. Tahun berapa ini? Ada tahunnya nggak? Pokoknya tahun sebelum saya lahir lah. Tahu sendiri dulu belum ada kalkulator. Ada juga Cipoa. Ya, oleh karenanya untuk keperluan instan perlu dibuatkan tabel seperti ini. Lahirnya tabel ini dengan perjuangan yang luar biasa ya, coret-coretnya lama yang satu-satu 0,6 berapa hasilnya ini, 0,62 berapa dan seterusnya. Tabel. Dan hasilnya lumayan akurat ya. Nah, sekarang kalau sudah ada Excel HP-nya, kalkulatornya canggih, ya gampang, cepat ya. Mungkin tabelnya tidak perlu, tapi saya tetap perlu supaya cepat saja. Daripada mijit-mijit kalkulator salah, kecuali kalau pakai Excel. Sebagai inputnya R dan Z, keluar KB ya. Coefficient of business. Nah ini yang tadi saya perlihatkan, ada notasi lain ya. Notasi lain ada I0, ada I1, ada KN. Nah ini ada I1. Menuliskannya seperti ini. Ya. Coba kalau kita bandingkan yang pertama kali here or business, bisa dilihat ini 3/2pi, 3/pi-nya sama. Nah ekspresi yang dalam kurung besarnya dirubah jadi begini. Ini posisi R per Z-nya, kuadratnya di belakang, ini di depan. Ya sama-sama. Pangkat 5/2-nya ada di bawah, ini di atas, tapi ini kurung besar karena angkanya 1 ya, nilainya sama ini ya. Nilainya sama. Karena gini, yang namanya ilmu tuh pertama kali lahir orang penasaran. Coba diturunkan ulang, ternyata hasilnya rumusnya memang beda tapi hasil sama angkanya. Oke. Itu ya. Ini rumus sederhananya yang ini nih. Anda boleh menggunakan KB, I0, I1, KN di sini silakan, dan nilainya juga sama itu juga. Oke, masih mendengar suara saya?
Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, oke. Bosines juga menyampaikan mengenai isobar dan bulb pressure. Isobar adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki tegangan sama. Nah, ini yang warna merah besar ini. Jadi bebannya di atas ada lagi. Kemudian ini radius R-nya ke kiri dan ke kanan, positif negatif. Ini kita hitung untuk suatu nilai-nilai tertentu. Kita cari nilai yang memiliki tegangannya sama. Ya, kita hubungkan, ternyata membentuk gelembung ya. Gelembung. Nah, garis pembungkusnya ini disebut isobar. Ya. Garis atau isobar. Wujudnya balonnya itu bulb pressure. Nah, makin besar gelembungnya, makin kecil tegangannya. Kebalikannya makin kecil isobarnya atau gelembungnya, makin besar tegangannya. Tegangan yang paling besar ada di mana? Ada tepat di bawah beban. Di permukaan tanah tepat di bawah beban. Kalau misalnya pondasi, tepat di telapak pondasi itu tegangan yang paling besar. Makin ke bawah atau ke horizontal makin jauh lah. Secara horizontal maupun vertikal makin kecil. Nah, ini adalah isobar. Nah, hasil hitungannya dilihat di tabel di atas ya. Nah, kemudian bagaimana kalau digambarkan pada suatu kedalaman tertentu? Pada suatu kedalaman tertentu. Ya, sekian. Konstan. Diagram tegangan vertikalnya akibat beban yang ini. Ya, ini yang tentunya paling besar. Makin jauh dari pusat beban, makin kecil. Seperti ini ya. Makin jauh dari pusat beban, makin kecil. Mengecil, bahkan hilang. Nah, kalau kita ingin ada beban di samping-sampingnya, ada Q1, Q2, Q3, Qn, kita bisa menjumlahkan tegangan yang bekerja tepat pada suatu kedalaman jet tepat di bawah beban. Ya, caranya gampang. Kalau kita sudah punya diagram tegangan ini, kan kita punya absisnya, nih, tinggi absis, tinggi kurva ya dari suatu kedalaman bidang horizontal ini. Ada tinggi absisnya. Ya, tinggal menjumlahkan ya beban akibat beban terpusat yang utama ini, koordinatnya ini tentunya jadi ini sekitar 1 ya. 1 lah, satu satuan. 1 kali ini gitu kan. Sebelah kirinya tentunya lebih kecil. Koordinat ini kalikan bebannya. Akibat ini kalikan bebannya, termasuk yang samping-samping. Jadi kita bisa tahu tegangan akibat beban-beban tanah sampingnya kita pusatkan tepat di bawah ini. Ini rumusnya sudah saya buatkan. Oke, itu tegangan vertikal pada suatu kedalaman tertentu ya, konstan. Nah, sekarang berikutnya bagaimana pada R yang konstan? R, jarak radial. R yang konstan. Ini terlihat diagram tegangannya setelah hasil hitungan di atas dari tabel 13.4. Hasil hitungannya. Ternyata kurvanya itu di permukaan tanah itu kecil, membesar, lalu kecil lagi. Nah, kalau membesar puncak, kemudian dia mengecil lagi, artinya ada nilai puncak. Nah, nilai puncak ini ditemukan oleh Bosines, yaitu pada sudut 39 derajat 15 menit. Ya, sudutnya ini. Jadi kalau ada sesuatu di sini, bangunan apa berada di sepanjang sudut ini, tentunya akan menderita tegangan besar. Hindarilah membangun sesuatu berada pada sudut ini ya. Artinya gitu warningnya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang tadi
Oke, itu beban terpusat ya. Beban terpusat ada yang mau ditanyakan? Mengenai distribusi tegangan terpusat, ada yang ditanyakan? Boleh lanjut dulu, Pak. Ya, lanjut dulu ya. Lanjut? Ya, Pak. Oh, Lanjut, Pak. berikutnya adalah tegangan vertikal di bawah beban terbagi rata segi 4 dengan denah lingkaran. Nah, kira-kira beban terbagi rata segi 4 dengan denah lingkaran, kira-kira beban apa ini? Beban pondasi yang berbentuk lingkaran. Kalau Anda datang ke kampus Polban, ada tower. Ada tower. Nah, kalau tanahnya mendukung, tidak perlu pondasi dalam, cukup pondasi telapak. Nah, telapaknya mestinya berbentuk lingkaran sesuai dengan tornya, tangki airnya kan bulat tuh. Nah, kalau kita ingin tahu tegangan vertikal tepat di pusat lingkaran di bawah permukaan tanah, nah ini penurunannya dengan cara seperti tadi, jumlah tegangan jumlah gaya arah vertikal, horizontal sama dengan regangan 0 sudah diturunkan. Saya tidak akan bercerita panjang lebar, yang penting hasil ini diturunkan dengan cara integral, mengambil elemen kecil. Jadi lingkaran beban terbagi ratanya radiusnya adalah A, kemudian mengambil elemen kecil delta A, Q kali delta A, karena beban terbagi ratanya Q. Kalau jadi beban terpusat di sini ya Q kali delta A ya. Luasnya berarti dr kali sudut polar ya, sudut ininya ya. Ini diintegralkan berarti dari sini arah lingkaran dari 0 sampai 2 PR, kemudian arah sananya dari 0 sampai A. Jadi 2 kali integral ya. Ini sudah diturunkan 2 kali integral, jadi dengan elemen kecil hasilnya adalah yang di kotak merah ini. Yang di kotak merah ini coba kita lihat gedenya. Nah, ini. Nih yang gedenya, ini nggak kelihatan sini ya. Nah, ini ya. Yang di kotak merah tuh ini. Hasilnya. Jadi 2 kali integral 0 sampai A dan ini 2 kali integral 0 sampai Z dan seterusnya ya. DR-nya dari 0 sampai A ya, betul. Keliling. Ini 2 kali integralnya, 1 kali integralnya yang mana nih? Hanya sekali ya, sorry. 0 sampai A aja kan sudah diwakili oleh QRDR-nya ini. Oke, ini ya hasilnya adalah yang di warna di kotak merah yang disebut persamaan 13-15 ya, sigma Z di arah vertikal nih. Sigma Z sama dengan Q kali kurung besar yang merupakan fungsi dari A per Z. Ya, fungsi dari panjang. A-nya adalah jari-jari beban lingkaran dan Z adalah kedalaman. Ini ya. Di sini 3/2 pangkatnya. Di dalamnya ada pangkat 2, dipangkatkan lagi 3/2 baru sebagai minus ya. Tambahkan dengan angka 1. Kalau ini sebagai KB, koefisien Boussinesq untuk circular load yang kotak besar, maka sigma Z menjadi KB kali Q. Sederhana kan? KB kali Q. Jadi yang penting sederhananya ini yang ternyata yang sedemikian panjang itu ya ternyata faktor pengaruh berarti ya. Jadi tuliskan KB untuk ekspresi persamaan 13-16 adalah Boussinesq invariant vector.
for uniformly distributed circular load. Ya. Faktor pengaruh Bose-Nash untuk beban distribusi beban terbagi rata lingkaran. Ini ya, ini kotak, ini gampang. Tepat di pusat beban ya, di pusat lingkaran beban ini. Oke lah. Kemudian Bose-Nash juga membuat isobarnya untuk beban terbagi rata segi 4 denah lingkaran. Ternyata mirip seperti tadi ya bond load, cuman ini mekar di atasnya. Jadi makin besar ball pressure-nya, tegangannya makin kecil ya, berbanding terbaliknya seperti ini ya. Oke, ini hitungannya dibuat isobarnya seperti ini. Yang tadi sudah sama dengan ini. A per Z sama ya, A per Z sama ya. 13 16A untuk KB-nya. Perjelas ini ya, pangkatnya 3/2 ya, jangan lupa nih. Karena salah baca ini apa 8/2 apa 6/2, bikin pusing. Saya katakan ini 3/2 dan ini 2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan beban lingkaran tadi tetapi bukan di pusat, bukan di tepat di bawah pusat lingkaran, tetapi ada jarak sejauh X dari sumbu beban. Nah, cuma di sini tidak ditampilkan rumus rincinya, yang adalah rumus ringkasnya. Ya, tegangan vertikal ini akibat beban terbagi rata dengan diameter beban 2R, ya, beban terbagi rata segi 4 yaitu Q0 yang ini saudara. Nah, yang ini ya. Q0 ya, sigma Z adalah I kali Q0 dibagi 100. I kali Q0 dibagi 100. Q0-nya beban terbagi rata ya, gaya perluas. Nah, sekarang I-nya itu didapat dari grafik ini, cat ya. Didapat dari cat ini, kita bacanya pada sumbu horizontal di atas. Nah, ini dalam skala logaritma. Terlihat ya, 0,1, 1, 10, 100, dan seterusnya. Nah, membacanya hati-hati ya. Dan Anda juga sudah mengenal skala logaritma ya. Nah, untuk mendapatkan I ini, faktor pengaruh tegangan, ini dalam persen ya. Dalam persen dari Q0-nya ya. Dalam persen ini ya. Anda harus menghitung dulu Z per R dan X per R. Z per R dan X per R harus dihitung dulu, di mana X-nya adalah jarak horizontal, R-nya adalah jari-jari beban, dan Z-nya adalah kedalaman. X, Z, R, nah itu fungsinya dan Q0. Anda hitung dulu X per R dan Z per R-nya. Ini Z per R-nya skala biasa, sumbu vertikal sebelah kiri. Nah, untuk X per R-nya adalah kurva-kurva ini. Ya, yang dilingkari ini nilai-nilai X per R-nya. Nilai-nilainya ini tertentu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1,25, 1. Ya, dari 1 sampai 10 ya, tersediakan. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, kurang dari 1, 0,75, 0,5, 0,25, dan 0. 0 itu yang paling kanan ya. Dari 0, X per R sampai 10 dalam lingkaran. Nah, untuk nilai-nilai antara Anda bisa membuat kurva baru. Misalnya 4,5. Di sini kan nggak ada X per R 4,5. Rasio X per R 4,5 nggak ada. Anda harus membuat kurva baru. Kalau 4,5 berarti berada di tengah-tengah ya, antara 4 dan setengah. Artinya Anda buat kurva baru dengan tren kurva sama dengan kurva-kurva yang mengapitnya. Dalam hal ini 4 dan 5. Nah, kalau 4,5 itu ya. Begitu pula untuk 3,5 dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau 4,2 ya tinggal diskalakan saja.
buat tren kurva yang sama dengan kurva yang mengapitnya. Ya, kalau 4,5 buat bikin kurva baru. Nah, seperti itu. Yang penting kecukupan kurva aja nih, misalnya X per R, Z per R-nya 3,95 misalnya, dengan X per R-nya 4,5, ini buat kurva baru. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, baru baca di sana 1, berapa 3 misalnya ya. Ini contoh ya, membuat kurva baru. Oke, itu sudah. Anda dapatkan I-nya, masukkan ke sini. Ya, ini jangan lupa dalam persen ya. Dan persen itu artinya apa yang kita dapat di situ. Karena di sini 100-nya sudah ada di bawah. Jadi keluarnya tetap ya angka yang didapat dari sumbu horizontalnya. Itu sudah. Sekarang beban terbagi rata lingkaran. Kita lanjut dulu ya. Beban garis, beban akibat beban dinding misalnya ya. Gaya perpanjang, satuan Q-nya tak terhingga plus, tak terhingga minus bebannya ya, bekerja di permukaan tanah. Kita ingin tahu tegangan pada suatu kedalaman Z pada koordinat XY atau polar R gitu ya. Jarak polarnya R besar ini. Ini juga sudah diturunkan dengan integral dari tak terhingga negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Jumlahkan hasilnya adalah ini ya, ini ada yang lebih besar. Nah ini ya, beban garis sigma Z adalah 2 Q aksen dibagi pi Z kalikan 1 per 1 plus X per Z kuadrat dipangkatkan lagi kuadrat. Nah ini ya, di sini tegangan pada suatu titik P pada kedalaman Z sigma Z ini ya, arah vertikal. Oke, nah ini Q aksen beban terbagi rata gaya per panjang. Ini Q-nya ya. Oke, itu beban garis. Bagaimana kalau beban jalur? Dan juga sudah diturunkan beban jalur. Nah, ini hasilnya langsung saja. Beban jalur atau beban slab beton misalnya menerus ya. Dengan lebar B adalah 2A ya. A-nya berarti separuh dari B ya. Nah, kita ingin tahu tegangan vertikal tepat di center line ya, titik pusat dari beban ya, center line yang di sini tengah-tengah pada suatu kedalaman Z, yaitu di titik apa ini? D ya. Titik P. Nah, cuman lebarnya ini harus kita tarik-tarik garis sehingga dapatkan besaran-besaran sudut yang dibentuknya. Theta ini kalau dari sumbu sentrisnya dari ya theta per 2 karena ini simetris ya. Nah, gaya perluas bebannya ya. Nah, lihat hasilnya. Hasil penurunan dengan jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah horizontal sama dengan 0, regangan sama dengan 0, maka sigma Z adalah Q dibagi pi kali dalam kurung theta plus sin theta. Theta yang pertama tidak diikuti oleh kata sandang, harus dalam radial. Yang diikuti kata sandang dalam derajat. Nah, konversi dari radial ke derajat adalah, kalau dari derajat ke radial, 1 derajat kan 2 pi per 360 ya, radial. Dari sini keliling lingkaran 2 pi radial. Nah, dalam sudutnya 360 derajat, jadi 1 derajat 2 pi per 360 radial. Nah, 2 pi 2 kali 3,14 dan seterusnya dibagi 360 hasilnya ini ya. 0,017453,292 radial. Jadi kalau di sini dalam derajat, di sini berarti yang derajat ini dikalikan angka ini 0,0174 dan seterusnya, satunya radial. Nah, Anda kalikan Q dibagi pi, nah dapatlah ini ya. Nah, P-nya jangan lupa ya, merupakan fungsi dari Z dari sini ya. Z dan A. Z dan A. Nah, ini cara prosesnya.
Kalau Pi-nya adalah theta adalah ini, maka untuk mendapatkan theta per 2 ya theta ini bagi 2 ya tentunya ya. Nah, inilah prosesnya. Itu untuk beban terbagi rata menerus atau beban jalur atau beban strip. Beban strip, beban jalur, beban terbagi rata segi 4 menerus. Berikutnya, nah sekarang beban terbagi rata segi 4. Sebentar, minum dulu. Beban terbagi rata segi 4 dengan denah segi 4. Penampangnya segi 4, denahnya segi 4 berukuran 2A kali 2B. Sini kita ingin tahu tegangan vertikal di salah satu sudut beban ya, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, di hasil beban pada suatu kedalaman Z tentunya ya. Nah, ini juga diintegralkan 2 kali integral dari A min A, dari min A sampai A, dari min B sampai B ya, 2 kali integral karena kita mengambil 2 arah kita jumlahkan. Nah, ada beberapa orang, saya bilang mungkin lebih dari 4 orang ya. Ini yang saya tampilkan beberapa orang saja. Pertama kali menurunkan rumus tegangan vertikal di bawah sudut beban terbagi rata segi 4 dan segi 4 adalah Florin tahun 1959 sampai dengan 61 ya. Hasilnya adalah yang dikotakin merah nih ya. Yang dikotakin merah. Nah, ini ya. Florin. Hasilnya ini kotakin warna merah ini, saya perbesar hasilnya ini langsung saja ya. Nah, ini kan proses integralnya ya. Ya, proses integralnya tidak usah saya uraikan. Nah, yang penting hasilnya ini. Nah, kalau Anda perhatikan rumusnya sangat panjang dan nggak mungkin kita hafal. Yang penting ekspresi yang benarnya kita punya ya seperti ini. Nanti bisa kita buatkan untuk hitungan di Excel, Lotus, atau program apa ya. Kita bisa tahu berapa tegangan vertikal di salah satu sudut beban segi 4 ini ya. Hasilnya, nah sebenarnya 2Q per Pi kalikan kotak kurung besar, di mana di dalamnya merupakan fungsi A, B, dan Z. Nah, kemudian ada suku keduanya dalam bentuk sinus pangkat min 1. Atau 1% ya, 1% itu atau kosinus AB dan seterusnya dibagi itu ya. Seperti itu ekspresinya, sulit dihafal. Jadi A-nya ada separuh dari 2A, separuh dari panjang beban, B-nya ada separuh dari lebar beban. Terus hitung-hitung dulu Z-nya kedalaman. Ini lumayan ya kalau ngitung pakai kalkulator, saya yakin akurasinya rendah sekali, salah terus. Ini nanti buatkan pakai Excel saja sekali benar untuk selamanya. Atau kalau pemakaian instan, misalnya nggak bawa laptop, cukup bawa kalkulator, ya kita ada disediakan tabelnya. Nah, inilah Florin ya yang pertama kali. Kemudian Newmark juga mengembangkan ya, sama seperti Florin. Kalau lihat dari tahunnya Newmark dulu ya 1935. Tadi 1959, berarti ini dulu ya lahirnya. Newmark dulu nih. Baru dia mengembangkan, ternyata hasilnya seperti itu, dan kesimpulannya nilai faktor pengaruhnya itu sama ya. Faktor pengaruhnya itu sama dengan Newmark. Nah, untuk Newmark itu ekspresi tegangan vertikal adalah seperti ini ya, Q per 4P kalikan
dalam kurung besar. Cuman di sini ada suku keduanya dalam tangan pangkat -1, jadi kotangannya. Ini merupakan fungsi dari M dan N. Nah, M-nya A per Z, N-nya B per Z, sama seperti tadi ya. Cuman sini lihat dulu ya, untuk nyumak itu beda ya. Untuk nyumak itu A-nya itu ya lebar atau panjang. Dan ini boleh ditukar. Misalnya M-nya A per Z, N per Z menjadi A per Z-nya sebagai N, B per Z-nya sebagai M, itu boleh saling tukar. Hasilnya sama, sudah saya coba berulang-ulang. Dan memang ada keterangan boleh saling tukar. Cuman di sini A dan B-nya adalah ukuran panjang dan lebar dari beban terbagi rata segi 4. Oke ya, ekspresinya cukup panjang. Tadi ada menuliskan pakai akar, kalau ini pangkatnya setengah ya sama-sama mirip ya. Fungsi M dan N. Di dalamnya A, B, dan Z. Nah, ini hasilnya sama seperti fluorin. Nah, yang mengembangkan ini ada lagi, yaitu Westergaard. Cuma tidak saya tampilkan di sini. Kemudian hasil dari Newmark itu dikembangkan oleh Vadum. Nah, Vadum menyajikan dalam bentuk cat ya. Dalam bentuk cat. Jadi beban terbagi rata segi 4, berukuran A kali B, bebannya Q, gaya perluas di salah satu sudut di bawah pada suatu kedalaman Z. Catnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan faktor pengaruhnya, jadi kan ekspresinya sigma Z Q kali I0, jadi kita tinggal mencari I0. Faktor pengaruhnya I0 dibaca pada sumbu vertikal sebelah kiri ini ya. Ini 0,02, 0,04, 0,06 dan seterusnya sampai 0,26 di atas ini. Kalau saya perhatikan ini kotaknya 0,02 ini ada 10 kotak, berarti satu kotaknya, satu stripnya adalah 0,002. Nah, perlu dicatat ya. Satu strip ini adalah 0,002. Oke. Nah, untuk mendapatkan I0 Anda harus menghitung dulu M dan N-nya. M-nya A per Z, lebar beban dibagi kedalaman yang ditinjau, N-nya adalah B per Z atau panjang beban dibagi kedalaman. Ya, dapat ditukar nih sama seperti Newmark begitu ya. Nah, untuk M dan N boleh saling tukar, terserah. Nah, untuk M-nya di sini sajikan untuk pada sumbu horizontal, N-nya adalah kurvanya. Ya. Bila tidak tersedia di dalam kurva yang ada, Anda boleh membuat kurva baru di mana bentuk tren kurvanya sama dengan kurva yang mengapitnya. Nah, seperti ini ya. Ini kurva baru, contoh ini, untuk N-nya sama dengan 0,33 kalau nggak salah ini. 0,33 kita buat kurva tren baru gitu ya. Seperti ini. Trennya sama dengan kurva yang mengapitnya. Begitu pula ini ya 0,25 di tengah-tengah antara 0,2 dan 0,3 begitu ya. Nah, boleh yang tukar, boleh N-nya yang ini, boleh M-nya ini sama ya. Hasilnya sama. Vadum, bahkan Vadum juga menyajikan aplikasinya di HP. Di HP. Nah, seperti ini Vadum ya. By Vadum. Bentar. Vadum, Anda bisa membeli di aplikasi katanya Rp5.000 kata salah seorang teman Anda yang sudah menginstall. Nah, ini nih, mana ya? Nah, ini. Aplikasi Soil Stress di HP untuk beban terbagi rata segi 4, dena segi 4. Notasinya seperti ini. Delta sigma Z ya. Ini by Vadum Soil. Nih, kalau dibuka nanti Anda akan dapat pilihan mencari tegangan di mana ya, apa.
Bisa di sudut, bisa di dalam daerah beban, bisa di luar beban ya, banyak pilihan. Nah, itu saya sampaikan saya nanti pemakaiannya setelah saya bahas semua ya. Vadum sudah, kemudian untuk nilai-nilai tertentu faktor pengaruh beban juga masing-masing ditabelkan. Nah, seperti ini Newmark juga menyajikan ya M dan N, ini N-nya, ini M-nya ya disediakan 0,1 sampai berapa di 10 kalau masalah. Ini Newmark, ini Vadumnya ada. Jadi untuk ini enak ya. Anda kalau menyukai membaca tabel ya silahkan baca tabel untuk mendapatkan faktor pengaruhnya. Bisa juga dengan cat ya, silahkan suka-suka ya. Hasilnya sama kok, relatif sama, tergantung akurasi membaca. Oke, kemudian nah ini contoh interpolasi ya. Contoh interpolasi. Interpolasinya linear saja ya. Misalnya kita punya M-nya 0,83, kemudian N-nya 1,3. Nah, seperti ini caranya. Jadi jarak berapa? Perbandingan segitiga aja. Sisi ini banding ini sama dengan ini banding itu dan seterusnya. Ini nggak usah saya jelaskan, saya lebih suka membaca cat kalau gini lama ini. Udah ada tadi sampai mana ya? Florin ini sudah. Westergaard, Steinbrenner, satu lagi Steinbrenner juga sama ya. Ini formulanya di kotak nih. Steinbrenner tahun 1936, jadi setelah Newmark. Hasilnya seperti ini, mirip ini nih. Yang sebelah kiri Steinbrenner, yang ini Newmark ya. Tadi ya, serupa tapi tak sama. Di sini A per B, M-nya, N-nya Z per B. Oh, di sini M-nya A per Z, N-nya B per Z. Ya, serupa tapi sama. Hasilnya sama. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti sebelum aplikasi ke contoh beban terbagi rata segi 4. Setengah jam ya. Masuk lagi jam berapa, Pak? Setengah jam aja. Ayo masuk lagi jam setengah jam aja, ini jam berapa? Jam 2:10 masuk lagi. Sama 30, 40 ya. Jam 15.40 masuk lagi.